Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat-sangat beruntung, sangat-sangat bersyukur kalau bisa klik. Gak bisa klik dengan Allah langsung, dengan penerus pewarisnya Rasulullah, sama ulama, sama kiai-kiai kita harus klik. Kalau nggak bisa dengan Allah langsung, dengan hamba, dengan Habibullah, dengan wali-walinya, dengan ulama-ulamanya yang sudah klik dengan Allah, kita juga harus bisa klik dengan beliau-beliau. Kalau belum bisa klik secara langsung, itu namanya wasilah klik. Namanya wasilah klik. Wasilah mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah melalui perantara ulama-ulama kita. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu la tasam qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhalati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil bakri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wabtalul yatama, dan ujilah, dedeslah al yatama, anak-anak yatim, hatta sampai idza balagun nikah, sampai sampai batas pantas untuk menikah. Ini untuk anak yatim. Kalau enggak yang yatim Pak, nyandang, tidak mau nikah ya. Apanya yang diuji? Akalnya, jiwanya, fisiknya, semua diuji. Inilah tugas yang berat bagi pengasuh anak-anak yatim, kafilul yatim. Fa in anastum minhum, maka jikalau memperhatikan kalian, melihat kalian minhum, dari anak-anak yatim itu, rusdan, cerdas, rusdan, sempurna akalnya, rusdan, sempurna fisik jiwanya, fatfa'u, maka berikanlah, maka serahkanlah ilaihim, atas anak-anak yatim itu, amwalahum, harta warisannya, harta warisan dari orang tuanya. Jadi sebagai kafilul yatim, sebagai pengasuh anak yatim, kita harus sering-sering mengetes, adakan ujian ya. Adakan mutolaah, sebatas mana perkembangan kemampuan dari akalnya, dari kecerdasannya, dari jiwanya. Bahkan di sini diberi batasan kalau perlu sampai batas waktu dia itu sudah mau menikah, waktunya menikah. Berarti kalau sudah sampai pada waktunya untuk menikah, yang jelas, yang pasti udah ilmu keagamannya sudah full, terutama fikihnya sudah mateng, akalnya sudah cerdas, tinggal nanti ekonominya, manajemennya dilihat, dites. Jangan syukur-syukur diberikan harta warisannya itu. Iya kalau punya harta warisan, kalau nggak punya, apanya yang mau dites ya tetap dites. Kita sebagai pengasuhnya, kita sebagai orang tua angkatnya harus bisa mengayomi, harus bisa memberi pelajaran, mulai dari pelajaran agama sampai juga pelajaran bagaimana dia hidup dalam kehidupannya, bertahan hidup dalam kehidupannya.
Di antaranya tentang manajemen ekonominya. Kalau sudah sampai waktunya berarti sudah cerdas dia. Kalau sudah ngerti akhwat, sudah tahu cantik, jelek, manis, kecut, berarti sudah pinter. Wa in anastum minhum, maka jikalau dilihat sudah mumpuni dari anak yatim itu, sudah rusdan, sudah cerdas dia, sudah paham dia tentang manajemen, tentang agama, sudah punya power dia, sudah punya kekuatan dia dari segi ilmu agamanya, dari segi ilmu manajemennya, dari segi ilmu ekonominya. Fatfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah atas mereka amwalahum, harta-harta mereka. Kalau dia si yatim itu punya harta warisan, kalau nggak punya kasih modal biar mandiri. Wala ta'kuluha, dan janganlah kalian wahai kafilul yatim, pengasuh anak-anak yatim, wala ta'kuluha, janganlah kalian memakan harta-harta anak yatim itu israfan, melampaui batas atau berlebihan. Wa bidaron, dan jangan kalian terburu-buru, tergesa-gesa memberikan harta warisan itu, ayat baru sampai si yatim itu betul-betul dewasa, betul-betul dia itu mampu untuk mengelola harta warisannya. Jadi kita itu diberi wewenang, diberi hak untuk mengelola harta anak yatim itu, untuk dikembangkan. Namun oleh Allah diberi peringatan, wala ta'kuluha israfa, janganlah kalian memakan harta anak yatim itu israfa, berlebihan. Cukup. Kalau kalian gak mampu, kalau sama-sama kiri, miskin, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya sehari-hari makan tahu tempe karena dapat titipan amanah harta warisan punyanya si yatim, terus berfoya-foya tiap hari ke McD, tiap hari ke KFC, nongkrongnya di Starbucks, yang bukan mengelola itu, menghabiskannya. Gak boleh kita memakan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim israfa, berlebihan. Kan anak yatimnya kami ajak juga Pak ke McD. Iya, kan mereka masih belum rusdan, belum cukup akalnya, belum balik, belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, belum bisa mengelola dengan baik harta yang dititipkan. Makanya kafilul yatim ini harus bertanggung jawab. Makanya nggak boleh memakan harta anak yatim itu secara berlebihan, suwi-suwi, ente. Biasanya ngerokoknya cap jagung ganti Marlboro, suwi-suwi, ente ya. Wabidaron, dan gak boleh kita itu juga tergesa-gesa
memberikan harta anak yatim itu sebelum anak yatim itu ayat baru, sebelum dewasa betul, sebelum dia kuat, akalnya kuat, manajemennya kuat, semuanya kuat. Wa man kana ghaniyan, maka barang siapa ada ghaniyan, kaya, kafilul yatimnya itu, pengasuhnya itu kaya, faliyasta'fif, maka bisa menahan diri. Afif, menahan diri, mengerem diri. Gak usah otak adik hartanya anak yatim itu. Kalau kalian sebagai kafilul yatim mampu untuk menjaganya, mampu dalam amanah yang diberikannya. Gak usah otak adik. Kalau sampean sugih, amin. Kalau sampean sugih, amin. Gak usah diodak adik, harus direm. Bolehlah untuk menambah harta anak yatim ini biar bermanfaat, biar bertambah dari 1 M menjadi 1,5 M, dikelola boleh, tapi ya harus hati-hati. Kalau perlu gak usah gak usah diodak adik. Kalau sampean termasuk kafilul yatim yang kaya raya. Wa man kana fakiron, dan barang siapa ada kafilul yatim itu fakiron, fakir, miskin, falyakul bil ma'ruf, maka makanlah dari harta anak yatim itu bil ma'ruf, dengan cara yang arif, yang bijaksana. Pergunakan harta anak yatim itu ke arah kebaikan, dikelola yang baik, dibukain usaha biar berkembang, biar tidak jatuh miskin lagi. Nanti sebelum dewasa udah habis nanti harta anak yatimnya. Walaupun dicatat gak apa-apa, dicatat beli beras 1 sak 270.000, gak apa-apa, dicatat boleh. Tapi bukan untuk dimakan saja. Kalau perlu kita sebagai kafilul yatim, pengasuh anak yatim, bisa mengelola dengan baik harta peninggalan si yatim, harta warisan si yatim dikelola dengan baik, dibuatkan usaha sehingga harta si yatim bertambah banyak, dan bisa kita mengambil manfaat dari harta anak yatim yang kita kelola itu, tapi dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang bijaksana, ya. Boleh. Setelah kita kelola harta anak yatim yang 1 miliar tadi menjadi 1,2 miliar, yang 2, miliar itu kita boleh kita pergunakan, tapi dengan bijaksana, buat makan, buat beli bajunya si yatim. Keuntungannya itu loh, yang 200 juta itu loh, kita manfaatkan, boleh. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka ketika dafa'tum, kalian menyerahkan, kalian memberikan, ilaihim atas yatim itu, apanya yang diserahkan? Amwalahum, harta-harta warisannya, harta si yatim itu. Fa'ashidu, maka ingatlah kalian, fa'ashidu, maka datangkanlah seorang saksi, datangkanlah beberapa saksi, alaihim, atas si yatim itu. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah hasiba, sebagai
penghisapnya, penghitungnya, penjaganya. Jadi tatkala sampean sudah melihat si yatim itu sudah dewasa, besok kelak hartanya kalian mau diserahkan kepada si yatim itu, harta warisannya itu mau diserahkan kepada si yatim itu, tolong datangkan beberapa saksi. Untuk apa? Kalau nggak didatangkan saksi, besok sampean sama si yatim akan dituntut. Kalau si yatimnya agak mengong, ya, kapan sampean nyerahkan hartaku? Dulu itu waktu hari Senin jam 10 di rumah, kapan? Bisa saja seperti itu. Makanya datangkan, biar sampean juga biar kuat, biar nggak ada tuntutan di belakang hari. Wa kafa billahi hasibah. Dan cukuplah Allah sebagai penghitung, penjaganya, pengayomnya, cukup Allah. Wa kafa billahi waliyan, cukup Allah juga sebagai polone, ya. Wa kafa billahi nasiro, cukup Allah juga sebagai penolongnya. Di sini wa kafa billahi hasiba. Makanya nanti akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah tentang harta ini cukup banyak. Makanya kalau orang yang kaya besok kelak di yaumil qiyamah akan dihisab hartanya itu, dan antri pastinya. Karena dia dihisab melalui jalur harta. Banyak pertanyaan kalau masalah harta itu. Dari mana harta ini? Terus dipergunakan untuk apa? Banyak. Supaya sampai nggak dihisab besok kelak di yaumil qiyamah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Besok di yaumil qiyamah kita bisa masuk surga tanpa hisab. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa menghisab diri kita setiap hari. Gimana dalilnya? Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Harus kita bisa menghisab diri kita, cukup diri kita saja, gak usah kita menghisab-hisab, menghitung-hitung kelakuan orang lain. Cukup kita menghisab diri kita sendiri. Kalau setiap hari kelakuan kita lebih banyak buruknya ketimbang baiknya, jangan lupa kita sebelum tidur kita beristighfar dulu kepada Allah, meminta ampun. Jangan sampai ini terlupakan. Secapek-capeknya kita, jangan sampai kita lewatkan satu hari pun untuk menghisab diri kita sendiri. Harus dihisab. Aku tadi api atau elek sing akeh. Ternyata elek, istighfar, minta ampun kepada Allah. Menyakiti hati orang lain, minta ampun kepada Allah. Besoknya harus minta ampun kepada yang disakiti. Harus berlapang dada. Harus jadi orang yang gentleman, ya. Kalau ternyata banyak amal baiknya yang kita lakukan, kita itu pasrahkan, tawakalkan kepada Allah dan minta kekuatan kepada Allah agar tetap diistiqomahkan amal baik itu. Kalau perlu minta untuk ditingkatkan, minta kekuatan kepada Allah untuk ditingkatkan kebaikan itu, entah dari kuantitasnya, entah dari kualitasnya. Harus kita menghisab diri kita sendiri. Jangan sampai satu hari pun kita terlewatkan.
Sama seperti sampean baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim astaghfirullah. Jangan sampai kelewatan, tadi hilang istighfarnya ya. Diulang. Subhanallah bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. Tuh kita ucapkan di waktu sahur. Yang lain yang lupa membaca itu ya kapok, nggak dapat. Makanya sampai itu harus kompak, harus bisa estafet. Kalau temennya jadi imam, pembacaan tasbihnya itu sampean yang lambat, apalagi mendahulukan sahurnya tadi, suruh siapa nggak disiplin? Suruh siapa nggak disiplin? Yang membuat kita sukses adalah kedisiplinan kita. Nggak butuh kita itu kecerdasan. Cerdas tok nggak disiplin nggak bisa. Banyak orang pinter tapi kehidupan sehariannya juga di bawah rata-rata alias miskin karena dia itu tidak disiplin. Kalau sahurnya jam 3, kalau mau mepet-mepet waktu subuh udah waktunya baca tasbih, ya nggak bisa sampean ngejar, keselak nanti. Sahurnya itu loh, udah tinggal 2 menit sih nyantai sahurnya. Hanya kan harus disiplin. Kedisiplinan itu butuh proses. Kalau sampai sudah klik sama Allah, sampai tetap akan didisiplinkan. Bangun jam 3 bangun pasti sudah itu. Karena sampai sudah klik dengan Allah. Udah mulai klik sama Allah, bangun jam 3 tidur lagi. Wah, itu nggak akan dibangunkan lagi itu. Harus klik ya. Jadi sampai ibadahnya harus klik sama Allah. Sampai harus ibadah pun sampai harus klik. Kalau nggak klik nggak bisa. Harus cinta sama Allah. Apa itu? Ini harus klik sama Allah, itu harus klik. Kalau nggak klik nggak bisa, nggak nyambung. Walaupun sampean nelfon temennya, kalau nggak klik, nggak dipencet, nggak nyambung. Terus klik ibadah juga, solu juga seperti itu. Mau menyambungkan diri tapi nggak klik sama Allah, nggak bisa nyambung. Caranya untuk klik yaitu sinyalnya, mahabbahnya harus hadir dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Harus klik ya. Kalau sampean karena terpaksa, karena takut hukuman, takut neraka, menginginkan surga, itu bukan klik namanya. Sampean kalau sholat itu harus cinta, baru hadir rasa di sini. Dimana sampean mau mencintai cewek, kalau sampean nggak ada rasa belas, gimana rasanya? Hambar pak, ya nggak ada cinta namanya. Jadi harus klik ya. Ibadah pun harus klik. Terus kerja juga harus klik. Belajar, sekolah harus juga klik. Klik itu namanya cinta. Kalau nggak cinta sampean aras-arasan namanya, tidak akan nyambung. Sampean sekolah nggak klik, nggak cinta sama sekolahnya, nggak cinta sama ilmu yang dipelajarinya, nggak akan bermanfaat ilmunya. Sama juga ibadah, kalau sampean nggak klik, pasti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, angop, ngantuk, itu tandanya nggak klik. Jadi sampean harus betul-betul klik. Jadi sebelum sholat sampean harus betul-betul persiapan terlebih dahulu, pemanasan terlebih dahulu sampean itu. Makanya saya tuh nggak boleh terlewatkan, walaupun sampean baca Yasin misalkan, baca apa itu kalau habis isya itu apa? Baca Waqiah, ada yang salah pasti saya tegur. Pasti saya datang ke sini, salah tadi bacanya. Terus baca tasbih aja waktu sahur tadi
salah pasti saya datang ke sini karena saya memperhatikan. Klik udah. Setiap ada anak yang baca Waqiah, setiap ada anak yang baca tasbih, pasti klik. Jadi nggak bisa itu. Ada yang keselip satu aja, nggak bisa sudah. Terus saya datang. Kalau di telepon nggak bisa, saya datang. Gitu ya tadi gitu. Di ngaji pun kelewatan aja satu huruf, udah klik ya. Nggak bisa, udah satu hati. Itu namanya mahabbah ya. Jadi sampean sangat-sangat beruntung, sangat-sangat bersyukur kalau bisa klik. Nggak bisa klik dengan Allah langsung, dengan penerus pewaris-pewarisnya Rasulullah, sama ulama, sama kiai-kiai kita harus klik. Kalau nggak bisa dengan Allah langsung, dengan hamba, dengan Habibullah, dengan wali-walinya, dengan ulama-ulamanya yang sudah klik dengan Allah, kita juga harus bisa klik dengan beliau-beliau. Kalau belum bisa klik secara langsung, itu namanya wasilah klik. Namanya wasilah klik, wasilah mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah melalui perantara ulama-ulama kita. Ini anak yatim. Anak yatim kalau cuma yatim lahirnya saja itu tidak begitu penting sebetulnya. Banyak sekarang darul aitam, banyak sekarang yayasan-yayasan panti asuhan, bukan cuma di dalam Islam saja, non muslim pun banyak. Tapi yang perlu kita khawatirkan memang tatkala anak yatim itu masuk ke dalam yayasan yang bukan Islam. Apanya yang dikhawatirkan? Batinnya, keimanannya. Kalau orang salah menempatkan anak yatim di tempat panti asuhan atau darul aitam yang di situ bukan Islam, dikhawatirkan keimanannya, akidahnya, iman, akidah, akhlaknya juga akan jauh dari tuntunannya Allah. Makanya hati-hati. Makanya sampai harus jadi orang yang kaya raya. Amin. Agar bisa buka darul aitam, menampung anak-anak yatim, menyekolahkan anak-anak yatim, membimbing anak-anak yatim yang yatim lahirnya menuju yang yatim lahirnya menuju agar tidak yatim batinnya. Karena yang dikatakan yatim sesungguhnya bukan yatim lahirnya, tapi yatim batinnya karena tidak tahu siapa Tuhannya. Hati-hati, diingat itu, di garis bawah itu. Semua aktivitas yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, bekerja, sekolah, kuliah, tidak ada lain, tidak ada bukan, hanya satu, untuk mencari ridho Allah, untuk mendekatkan kepada Allah. Semua aktivitas kita, pekerjaan kita, uang kita, semua itu untuk bagaimana kita dan orang lain supaya bisa mendekat qorib kepada Allah. Niatkan gitu, baru sampai akan dibantu oleh Allah nanti. Ya, cukup Allah, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasiro. Udah kemarin nulis ini. Sholawatnya bisa dibaca setiap apa itu? Duhur, setiap apa lagi? Isya, ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi,
likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Rukun Islam 5 perkara, bersahadat, sholat, puasa, tunaikan zakat, haji sempurna, itulah kunci hidup bahagia. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Salat itu tiang agama, 5 waktu. Baik. Kewajibannya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, laksanakan dengan berjamaah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jangan lupa kawan semua, berbakti pada guru dan orang tua, di maghfirah di dunia, di akhirat dimasukkan surga. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Nanti ya dibaca biar jadi wasilah pengingat kepada diri kita terutama, dan juga kepada saudara-saudara muslim kita, agar mengingat bahwa sholat itu adalah tiang agama. Jadi rukun Islam itu ada 5. Diingatkan lagi, takutnya udah lupa bahwa sholat itu rukun Islam yang kedua. Bentar lagi puasa, bentar lagi bayar zakat bagi yang mampu, yang sugih, ndang modal haji. Kalau sholat jangan sholat sendiri. Kalau sholat sendirian itu ciri-ciri ada kemunafikan di dalam hati. Harus bagi laki-laki itu harus sholat berjamaah. Habis itu buahnya jangan lupa kita berbakti pada guru dan orang tua. Kalau kita bisa berbakti kepada guru dan orang tua, di maghfirah di dunia dosa-dosa kita oleh Allah, dan besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita sebagai kafilul yatim yang fakir misalkan, dengan kita mengangkat anak yatim, oleh Allah akan dikayakan. Oleh Allah akan dikayakan, akan dipermudah oleh Allah, asalkan kita betul-betul menjadi kafilul yatim yang sungguh-sungguh. Ibadah aja dipermudah oleh Allah, apalagi cuma sosial. Sosial ini cuma keduniaan sosial. Ibadah itu nanti akhiratnya. Allah itu tidak menyukai kesulitan, tapi Allah itu menyukai kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai kemudahan, menginginkan kemudahan kepada kita, tidak menginginkan kesulitan. Makanya nanti kalau sampean ingin jadi orang yang ghani, orang yang kaya, salah satunya adalah mengangkat anak yatim. Kalau kita ingin disukseskan oleh Allah, dunia kita ingin dilancarkan oleh Allah, dijembarkan rezekinya oleh Allah, salah satunya adalah menjadi kafilul yatim, menjadi pengasuh anak yatim. Gak usah kita berpikiran kita itu menjadi kafilul yatim nanti tambah kiri, gak ada.
Yang menjanjikan kekirian itu siapa? Siapa? Setan. Yang menjanjikan kita itu kalau berbuat baik, bersedekah, berinfak, termasuk menjadi kafilul yatim terus kita kiri, itu siapa? Setan. Di mana dalilnya, Mas? Gimana? As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Luar biasa. Sultan biar jadi orang kaya ya. Amin. Jadi kalau yang menjanjikan kemiskinan, menakut-nakuti kita menjadi orang yang fakir, itu adalah janjinya setan. Kalau janjinya Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau Allah menjanjikan maghfirah kepada kita dan menjadikan karunia-karunia-Nya yang banyak. Kalau kita mendapatkan maghfirah, tandanya kita memperbanyak baca istighfar. Apabila orang membaca banyak istighfar, maka Allah, di mana dalilnya? Gimana dalilnya? Man aktsara minal istighfar, terus ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Luar biasa Sultan ya. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar dan kita dimaghfirah oleh Allah, maka setiap kesedihan, setiap kesulitan oleh Allah akan diberikan jalan keluarnya dan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Kenapa kita kok khawatir menjadi orang miskin sedangkan Tuhan kita maha kaya? Adakah ketakutan dalam hati kita menjadi orang miskin? Adakah? Seharusnya tidak, harusnya tidak ada. Kaifa akhafu, gimana? Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Gimana aku ini takut akan kemiskinan sedangkan aku ini hambanya Allah yang maha kaya. Luar biasa Sultan ya. Semoga kita diberi kekayaan oleh Allah, kekayaan yang barokah, diberi kekuatan oleh Allah, kecerdasan oleh Allah, sehingga membuat kekayaan kita, membuat ibadah kita semuanya merujuk, mendekat, menjadikan qorib kepada Allah, dilandaskan dengan klik alias cinta. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.